Denny Lanza tolak Belanda demi harumkan timnas Indonesia. Berdampak kegirangan partisipasi di Indonesia. Gerald Vandenberg panggil pemain Tarkam pesaing James Raven. Marcelino CS lolos dari skuad timnas Indonesia U23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Marcelino CS lolos skuad timnas U23. Gerald Vandenberg panggil pemain Tarkam jadi pesaing Jen Raven. Dan selanjutnya Madam Pang kegirangan partisipasi di Indonesia. Dan yang terakhir Denny Lanza tolak Belanda demi timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Rentetan prestasi timnas Indonesia saat ini sudah pantas jika harus dikatakan tim yang mulai menunjukkan kualitas semakin oke. Tak terkecuali juga para pemainnya. Namun, menuju pagelaran ASEAN Cup U23 2025, nama-nama beken seperti Marcelino dan kawan-kawan justru tak dipanggil pelatih Gerald Vandenberg. Tentu ini menarik untuk kita ulik. Pembinaan tidak berjalan mundur, demikian kiranya pemikiran Gerald Vandenberg. Pelatih asal Belanda itu baru saja mengumumkan skuad perdana timnas U23 Indonesia untuk ASEAN Cup U23 2025. Skuad berisi 30 pemain tersebut dipilih dari pantauan di Liga 1 dan Liga 2, serta hanya satu pemain diaspora dari luar negeri. Satu-satunya pemain luar negeri tersebut yaitu James Raven yang bermain di FC Dordrecht Belanda. Dalam skuad yang dirilis, Vandenberg tidak menyertakan 4 pemain timnas senior pilihan Patrick Kluivert. Dalam skuad terakhir timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, terdapat 4 pemain yang masih di bawah 23 tahun. 4 pemain tersebut yaitu Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Padahal secara usia keempat pemain itu masih masuk kriteria untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23. Vandenberg rupanya enggan memberi beban tambahan bagi pemain yang sudah menembus level senior tersebut. Di sisi lain juga kuat dugaan tidak mendapat izin dari klub. Membawa lagi Marcelino CS ke timnas U23 angkatan baru memberi dampak merugikan pada pemain, lantaran harus bermain di level yang sudah mereka taklukkan. Selain itu, meluluskan 4 pemain senior dan memanggil pemain baru juga bertujuan memperbesar kolam pemain timnas U23. Meski begitu, masih ada pula pemain timnas U23 angkatan sebelumnya yang masih dipanggil kali ini. Pemain tersebut berjumlah 6 orang. 6 pemain itu masih dipanggil Vandenberg karena belum menjadi pilihan reguler atau bahkan belum pernah dipanggil timnas senior. Kalau tadi nama-nama mentereng dan bahkan kualitasnya bukan kaleng-kaleng ternyata tak dipanggil Gerald Vandenberg, lain halnya dengan kabar satu ini. Pelatih asal Belanda itu justru memasukkan pemain Tarkam untuk menjadi pesaing pemain diaspora James Raven. Sebelumnya, dari daftar skuad timnas U23 pilihan Gerald Vandenberg, nama-nama beken masih menghiasi skuad timnas Indonesia U23 untuk pemusatan latihan. Sebagai contoh, ada Kakang Rudianto, Doni Tripamungkas, Arkan Fikri, hingga Victor Detan yang sudah merasakan pemanggilan ke tim Garuda. Tak hanya pemain-pemain yang sudah punya nama besar, ex-legenda timnas Belanda itu juga memanggil pemain debutan. Salah satunya adalah winger muda PSS Sleman, Dominikus Dion, yang tampil moncer sepanjang gelaran Liga 1 2024-2025. Winger berusia 20 tahun itu dipanggil usai tampil apik bagi Super Elang Jawa dengan torehan 3 gol dan 1 assist di musim lalu. Selain itu, ada pula kejutan yang dibuat Gerald di mana ia memanggil pemain Tarkam ke timnas Indonesia U23. Siapa pemain itu? Dalam daftarnya, Gerald Vandenberg memutuskan memanggil pemain yang belum lama ini kedapatan bermain di turnamen antar kampung atau Tarkam, yakni Hoki Caraka. Di era sebelumnya, Hoki Caraka kalah saing dengan Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Di Piala Asia U23 2024, Struijk menjadi pilihan reguler di sepanjang turnamen kala diasuh Sintayong. Namun kini, pemain asal Gunung Kidul itu harus bersaing dengan Raven yang sudah mencuri start dengan bertemu Vandenberg. Mungkinkah Vandenberg memilih formasi 2 striker dengan menduetkan Hoki dan Raven? Menarik untuk dinanti. Beberapa negara mungkin saat ini tengah bingung bagaimana bisa timnas Indonesia mempunyai pemain yang begitu menjanjikan. Tim yang tak pernah sekalipun dilirik kini menjadi pembeda dan layak diapresiasi. Kali ini, PSSI dan jajarannya kembali menggebrak panggung sepak bola tanah air dengan menghadirkan pentas Piala Presiden 2025 dengan mengundang klub dari Madam Pang. Sebelumnya, Port FC bukan satu-satunya tim asing yang berpartisipasi di Piala Presiden 2025.
Oxford United dari Inggris juga akan terus serta menambah daya tarik pertandingan. Menariknya, kedua tim asing ini akan menghadapi klub-klub lokal Indonesia seperti Persib Bandung dan Arema FC. Dalam turnamen ini, dua pemain timnas Indonesia Oli Romney dan Marcelino Ferdinand akan memperkuat Oxford United, sementara Asnawi Mangku Alam main untuk Pond FC. Chairman PSSI Erick Thohir menyatakan beliau Madampang sangat senang bisa berpartisipasi dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen pihak luar untuk berkontribusi dalam kemajuan sepak bola di Indonesia. Keikutsertaan tim-tim asing ini diharapkan dapat meningkatkan kompetisi di Piala Presiden, membawa pengalaman berharga bagi pemain lokal, serta meningkatkan kualitas permainan. Arya Sinulinga, Ketua Panitia Penyelenggara, menambahkan bahwa ajang ini merupakan momen pertama bagi Piala Presiden mengundang tim dari luar negeri yang tentunya akan menjadikan ajang ini lebih kompetitif. Partisipasi dalam Piala Presiden bukan hanya sekedar perlombaan bagi tim-tim ini, tetapi juga menjadi jembatan untuk menjalin hubungan yang lebih erat antar klub-klub internasional dan Indonesia. Hal ini tentunya berpotensi mendatangkan manfaat yang lebih luas bagi semua pemangku kepentingan di dunia olahraga. Jiwa nasionalisme yang dimiliki sosok asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzat kembali membuat publik terharu. Dengan segala prestasi dan kesempatan untuk bisa menekan klub Belanda, ia tolak mentah-mentah demi mengharumkan nama Indonesia. Seperti diketahui, Ajax saat ini sedang bersiap mengarungi musim 2025-2026 di bawah arahan pelatih John Heitinga. Demi memperkuat skuad, Ajax turut membidik Denny Lanzat. Menurut perwakilan bisnis Lanzat, ex-pemain Ajax, Wigan, dan Feyenoord itu menjadi kandidat serius untuk posisi asisten pelatih Ajax guna membantu John Heitinga mengarungi musim depan. Namun, tawaran tersebut ditampik Denny Lanzat. Ia memilih untuk melanjutkan keterlibatannya bersama timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Dikonfirmasi secara eksklusif, Coach Denny memiliki alasan kuat untuk tetap fokus pada skuad Garuda. Proyek timnas Indonesia adalah prioritas saya. Saya merasa berada di tempat yang bagus bersama tim nasional Indonesia, baik secara profesional maupun secara personal, ucap Denny Lanzat via status Pro Sport. Kedekatan personal dan profesional dengan Kluivert menjadi salah satu alasan kuat Lanzat memilih Indonesia. Keduanya pernah sama-sama memperkuat Ajax dan timnas Belanda di masa lalu. Kini, mereka bahu-membahu memimpin Indonesia di ajang paling bergengsi. Lanzat pun sudah memegang peran vital dalam misi besar membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Garuda akan bersaing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan lawan-lawan tangguh. Sehubungan dengan itu, Denny Lanzat menegaskan bahwa Ajax, yang notabene menjadi tempatnya mengawali karir profesional sebagai pemain usia lulus akademi klub, selalu memiliki tempat yang spesial di hatinya.